Besok mati guys, tobat yuk. Ibu, istri, atau anak yang diprioritaskan. Kemarin rame kan ya Vi ya, masalah ibu, istri, atau anak yang diprioritaskan gitu. Terus sebenarnya mudah menjawab ini, dan dalam pandangan Islam itu jelas jawabannya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, mana yang diprioritaskan, ibu atau istri di sini? Ibu, kata Rasulullah. Abu Hurairah juga pernah menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu mengulang 3 kali. Yang kita tahu ini masyhur kan ya, umi baru ya abi. Tapi itu akhirnya menjadi bahan perdebatan karena kita sulit sekali untuk dunia yang modern ini untuk menjelaskan ini kepada istri kita. Padahal memprioritaskan ibu bukan berarti membiarkan istri. Itu harus dipahamin ya. Memprioritaskan ibu bukan berarti menelantarkan istri. Enggak. Karena dua-duanya adalah penting. Dua-duanya adalah penting. Gue belum masuk ke anak nih. Dua-duanya adalah penting. Cuman yang mendasari kenapa di Islam itu lebih prioritas ibu, karena logikanya gini. Tidak ada namanya mantan ibu. Sedangkan istri ada yang mantan istri, mantan suami karena bercerai. Tapi kan tidak mungkin ada yang namanya mantan ibu. Itu yang menjadi gagasan konsep dasar kenapa Islam mengisyaratkan bahwa ibu lebih penting atau diprioritaskan dibanding istri dalam Ensiklopedia Ilmu Islam. Kalau menurut dari pandangan gue sendiri, di zaman sekarang kita memang harus lebih bijak. Bagaimana kita membuat semuanya terlihat adil. Biarpun gue paham secara sikap kita nggak mungkin bisa adil. Ya itu dia yang gue bilang tadi. Memprioritaskan ibu bukan berarti menelantarkan istri. Memprioritaskan istri bukan berarti menelantarkan ibu. Karena banyak kejadian di mana ada seorang suami yang lebih memprioritaskan istrinya sampai-sampai dia menelantarkan ibunya, dan seorang suami ini nggak mengetahui bahwa sangat-sangat dosa besar yang dia alami di saat dia menelantarkan ibunya. Karena jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis bahwa menelantarkan ibu, bahkan berkata uff atau aja itu sudah neraka. Oke, begitupun sebaliknya, mendewakan atau memprioritaskan ibu dengan cara menelantarkan istri itu juga salah. Karena istri itu kita ambil, ya kita nikahkan, kita minta ke orang tua istri kita yang sudah dirawat puluhan tahun, belasan tahun sedemikian rupa sama orang tuanya dari istri kita ambil. Kita harus menyayangi sedemikian rupa, karena nggak mungkin rasa kasih sayang kita sebagai seorang suami itu bisa menggantikan rasa kasih sayang orang tuanya dari orang tua istri kita terhadap istri kita. Kita gak mungkin bisa menggantikan itu. Jadi dalam hal ini solusinya adalah berdoa kepada Allah supaya kita meminta agar diri kita selalu diberikan keadilan, selalu diberikan kecukupan ilmu, selalu diberikan ilham, karunia, rahmat, taufik, hidayah dari Allah kepada kita, agar kita dapat menjalankan kehidupan ini tidak setengah-setengah dan sekeliling kita menjadi yang baik-baik saja, tentrem dan damai. Terus yang terakhir adalah anak. Gimana dengan anak? Anak jelas peranannya di sini paling penting orang tua. Anak itu bisa menjadi musuh, bisa menjadi fitnah bagi kita di dunia dan di akhirat. Ini jelas. Jadi prioritas kepada anak adalah mendidik. Prioritas kepada istri dan ibu tadi udah gue sebutin. Jadi sebenarnya polemik ini sederhana dipecahkannya kan. Kenapa harus viral gitu? Padahal pemecahan masalahnya sangat-sangat sederhana. Soalnya semua tergantung kita meminta kepada Allah, dan tergantung kita gimana kita bersikap dalam keseharian kita terhadap ibu kita, istri kita, dan anak kita. Gue harap nggak ada yang terlalu condong ekstrim kanan dan kiri untuk masalah ini, karena semuanya akan baik-baik aja sih.